Ros. Dan selanjutnya kalau ada kemampuan, banyaklah berbuat kebaikan. Kalau tidak ada kemampuan, banyaklah berbuat baik hati. Saya kira yakin kalian menanam ini. Saya yakin kalau demikian kita mudah-mudahan bangsa Indonesia sayang pada kita, ikhlas pada kita. Karena kita bukan di badan Indonesia, kita jadi komponen Indonesia. Komponen salah satu, bukan badan, itu harap. Makanya mudah-mudahan Imlek ini saya ucap tiong hi, 大家新年进步，大家身体健康，心想事成。对吧？Merdeka! Hari ini, 谢谢。Satu sejarah terkenal di dunia, cerita nyata bukanlah legenda. Tokoh ulama penyebar agama, dialah Cheng Ho, panglima kita. Hidup matinya membela agama, bergelar cahaya tiga mutiara. Kalam Allah melekat dalam jiwa, dialah Cheng Ho, panglima kita. Lalu Cheng Ho dari Indonesia bukan menjajah, menebu Indonesia langit dijunjung. Jadi sekarang kita harus cinta negara, cinta bangsa. Ini supaya rakyat Indonesia reda. Kita harus sekarang berjuang untuk bela negara bersama. Saya harap bagaimana kita bisa menang Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus yaitu bersama dengan harmoni. Mudah-mudahan semua suku ini jadi satu, ribuan pulau ini menjadi bulan dunia kan aman.
Aku menulis puisi ini di antara Kerawang dan Bekasi. Tempat sandal mesti dilepas kalau masuk ke serambi masjid. Perbedaan digantung rapi dan tamu siapapun dipersilakan duduk tanpa ditanya asal usul keyakinan. Di tempat suci itu aku seakan menyaksikan Haji Muhammad Yos Sutomo berdiri tanpa jubah kebesaran, tanpa tongkat kuasa, hanya membawa akal sehat, sejarah panjang dan keyakinan yang terpatri bahwa iman tak pernah takut kepada warna lampion. Ia mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2026 bukan sebagai basa-basi melainkan sebagai tafsir hidup atas kalimat rahmatan lil alamin, sebab rahmat bukan monopoli kalender hijriah, bukan hak paten hari raya, bukan stempel satu golongan yang merasa paling surga. Rahmat adalah udara yang dihirup semua makhluk tanpa ditanyakan agamanya. Di belakang Haji Muhammad Yos Sutomo berdiri bayangan seorang laksamana dari abad yang jauh namun akalnya melampaui zaman. Dia adalah Cheng Ho. Ia datang ke Nusantara bukan membawa meriam melainkan peta dan persahabatan, bukan mengukur pulau untuk dijajah melainkan menyapa manusia untuk dipeluk sejarah. Laksamana Cheng Ho mengajarkan bahwa iman tak perlu menenggelamkan budaya dan budaya tak perlu menenggelamkan iman. Ia Muslim tetapi tak sibuk mengislamkan secara paksa. Ia Tionghoa tetapi tak merasa asing di tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Ia membuktikan bahwa perbedaan bukan jurang melainkan jembatan jika akal sehat dijadikan semen dan nurani dijadikan paku. Haji Muhammad Yos Sutomo membaca sejarah itu bukan sebagai dongeng museum, melainkan sebagai kitab terbuka bagi Indonesia hari ini. Negeri yang kadang ribut hanya karena warna spanduk, negeri yang bisa pecah oleh satu potongan video tanpa tabayun. Maka ketika Imlek datang, ia tidak bertanya, ini mengancam akidah atau tidak, melainkan bertanya lebih jujur, apakah salam ini akan menyakiti siapapun? Dan jawabannya sederhana, ya tidak. Sebab memberi selamat bukan ikut menyembah, menghormati bukan berarti melepaskan iman, dan tersenyum tidak pernah membatalkan syahadat. Di negeri ini, kadang agama diperlakukan seperti pagar berduri, yang di luar dicurigai, yang di dalam saling tikam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bukan membawa martir untuk menghancurkan perbedaan, melainkan cahaya untuk menerangi akhlak. Beliau berdiri ketika jenazah Yahudi lewat, bukan karena seiman, melainkan karena bukankah ia juga manusia? Dari situlah Haji Muhammad Yos Sutomo belajar bahwa iman dewasa tidak alergi pada ucapan selamat, tidak panik pada lampion, tidak gemetar melihat barongsai menari di depan balai kota. Justru iman kerdil yang sibuk berteriak haram tanpa mau membaca niat. Imlek 2026 bukan sekadar pergantian sio, melainkan ujian kebangsaan. Apakah kita masih sanggup menjadi Indonesia yang dulu dirumuskan dengan darah, doa, dan debat panjang? Apakah Pancasila masih kita pahami sebagai rumah besar atau hanya slogan di dinding sekolah yang dihafal tanpa dimaknai? Haji Muhammad Yos Sutomo tidak mengajar dengan ceramah, ia mengajar dengan teladan. Mengucapkan selamat tanpa perlu kamera berlebihan, tanpa perlu mengolok pihak lain, tanpa perlu merasa paling toleran.
Karena toleransi yang diumumkan terlalu keras seringkali hanya bentuk baru kesombongan. Wahai Indonesia, negeri dengan ribuan pulau dan jutaan tafsir Tuhan, kita terlalu lama berkelahi di permukaan tanpa menyelam ke dasar nilai. Kita sibuk bertanya, siapa paling benar? Padahal yang lebih mendesak, siapa yang paling adil? Kita ribut soal simbol namun lupa soal perilaku. Kita hafal ayat namun sering lupa makna. Disinilah puisi pamflet ini berdiri, bukan untuk memukul melainkan mengetuk, bukan untuk menghakimi melainkan mengajar berpikir. Pendidikan, kata Haji Muhammad Yosutomo, bukan hanya soal angka dan ijazah melainkan keberanian menghormati manusia lain yang berbeda. Anak-anak kita lebih cepat menghafal perbedaan daripada memahami persaudaraan, lebih cepat diajari curiga daripada diajari empati. Maka ketika Imlek dirayakan, biarkan sekolah menjadi ruang belajar bahwa merah tidak perlu berarti bahaya dan naga tidak selalu simbol kejahatan. Kadang yang lebih berbahaya adalah manusia yang menolak belajar. Humor pun perlu dihadirkan, kata beliau, agar kita tak terlalu tegang mengurus surga orang lain. Bukankah lucu? Orang yang korupsi berjamaah tapi marah karena ucapan selamat Imlek. Bukankah aneh yang merusak hutan merasa paling suci karena menolak lampion? Tuhan tidak kekurangan pembela, yang kekurangan adalah akhlak kita sendiri. Maka Haji Muhammad Yosutomo mengucapkan selamat Imlek 2026 bukan sebagai akhir, melainkan awal percakapan tentang Indonesia yang ramah namun tegas, religius namun beradab, beriman namun berperi kemanusiaan. Ia tidak memaksa siapapun untuk ikut, ia hanya membuka pintu dan menyalakan lampu. Karena rahmat tidak pernah dipaksakan, ia hanya ditawarkan dengan rendah hati. Dan bila ada yang bertanya, di mana dalilnya? Ia menjawab tenang, di akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada yang berkata, ini berbahaya, ia bertanya lembut, siapa yang benar-benar terluka? Bila ada yang mencibir, ini pencitraan, ia tersenyum, biarlah waktu yang menilai. Imlek 2026 pun tiba dengan harapan lama yang diperbarui. Semoga rezeki lancar, semoga umur panjang, semoga hati lebih lapang, dan di tengah doa-doa itu Indonesia diuji sekali lagi. Apakah kita masih mampu menjadi rumah bersama? Haji Muhammad Yosutomo percaya selama salam masih bisa diucapkan tanpa rasa curiga, selama perbedaan masih bisa dirayakan tanpa rasa takut, maka negeri ini belum kehilangan arah. Puisi ini tidak menutup perdebatan, ia hanya membuka jendela.
tidak menawarkan surga instan, hanya mengajak berjalan lebih manusiawi. Sebab rahmatan lil alamin bukan slogan seminar, melainkan kerja panjang mengelola perbedaan dengan akal sehat dan cinta. Dan di sanalah di antara lampion dan sajadah, antara sejarah Cheng Ho dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Haji Muhammad Yos Sutomo berdiri sebagai warga bangsa yang memilih merawat Indonesia dengan salam. Selamat Tahun Baru Imlek 2026 untukmu Indonesia. Di negeri yang pagi-paginya dibuka oleh azan, lonceng gereja, mantra, kidung, dan doa-doa sunyi, yang bahkan tak berani menyebut nama Tuhan karena terlalu khusyuk merasakannya. Kami belajar tentang satu hal sejak lama. Indonesia tidak lahir dari satu rahim, melainkan dari perjumpaan panjang antara perbedaan yang mau saling belajar untuk tidak saling merendahkan. Haji Muhammad Yos Sutomo tahu betul itu. Ia tidak menghafal Pancasila sebagai keisengan, melainkan menumbuhkannya sebagai laku hidup. Baginya, perbedaan bukan sekadar ditoleransi, tetapi dirawat seperti kebun, disiram sabar, dipangkas ego, dan dibiarkan tumbuh dengan warna masing-masing. Menjelang pertengahan Februari, angin berubah arah. Di sudut-sudut kota dan desa, lampion mulai menggantungkan harapan seperti matahari kecil yang belum berani bersinar penuh. Masyarakat Tionghoa bersiap menyambut pergantian tahun dalam kalender lunar. Bukan sekadar hitung-hitungan waktu, melainkan pergantian cara memandang hidup. Tahun Baru Imlek bukan pesta kembang api semata, tetapi upacara batin, menutup lembar lama, membersihkan rumah, menghapus debu dendam, dan menyapu sisa-sisa kesombongan yang sering kita simpan diam-diam di bawah karpet iman dan nasionalisme. Selasa 17 Februari 2026, tanggal itu dicatat negara sebagai hari libur nasional, tetapi sesungguhnya ia adalah hari kerja batin, hari untuk bekerja pada diri sendiri, menata ulang hubungan antar manusia, dan menegaskan kembali bahwa Indonesia bukan milik satu golongan, melainkan milik mereka yang mau berbagi ruang. Dalam penanggalan Kongzili ini, tahun baru Cina ke 2577, angka yang panjang sepanjang ingatan peradaban yang telah jatuh bangun namun tak pernah kehilangan martabat budaya. Haji Muhammad Yos Sutomo sering berkata dalam diamnya yang bersahaja, bangsa yang besar tidak takut pada usia tua kebudayaan, karena dari situlah kita belajar bagaimana manusia bertahan tanpa saling meniadakan.
Imlek selalu berpindah tanggal, kadang Januari, kadang Februari. Ia tidak patuh pada kalender Masehi, sebagaimana kearifan lokal tidak selalu tunduk pada logika mayoritas. Namun justru di sanalah keindahannya. Ia mengajarkan bahwa waktu tidak harus seragam untuk disepakati bersama. Kalender lunar bergerak mengikuti bulan dan matahari, sebuah kompromi kosmik antara cahaya yang memantul dan cahaya yang memancar sendiri. Bukankah itu mirip Indonesia, antara yang menerima warisan dan yang mencipta masa depan? Tahun ini adalah tahun kuda api. Kuda, makhluk yang mencintai kebebasan, berlari di padang luas tanpa pagar prasangka. Api, unsur yang menghangatkan namun juga bisa membakar jika tak disertai kebijaksanaan. Kuda api melambangkan energi, dinamika, dan keberanian untuk keluar dari kebiasaan lama. Ia tidak suka stagnasi, tidak betah pada rutinitas yang hanya mengulang kesalahan dengan nama yang berbeda. Haji Muhammad Iyas Sutomo tersenyum mendengar simbol itu. Indonesia juga kuda api, katanya suatu ketika. Cepat, berani, penuh semangat, tinggal satu yang harus dijaga. Jangan sampai apinya membakar kandangnya sendiri. Mereka yang lahir di bawah kuda api konon aktif, energik, dan mandiri, penuh ide, berani mengambil resiko, pandai membaca situasi, namun juga mudah bosan, kadang terlalu spontan dan lupa bahwa kesabaran adalah saudara kembar dari keberanian. Bukankah itu juga potret bangsa ini? Cepat bereaksi, cepat marah, cepat memvonis. Media sosial menjadi arena pacuan, tempat kuda-kuda ego berlari tanpa kendali. Disinilah filsafat hidup bekerja, mengikat tali kekang bukan untuk menghentikan laju, melainkan agar arah tetap manusiawi. Warna keberuntungan merah, oranye, ungu. Angka mujur 2, 3, dan 7. Sebagian orang percaya, sebagian lagi tersenyum skeptis. Haji Muhammad Iyas Sutomo tidak memperdebatkannya. Baginya, keyakinan orang lain bukan ancaman bagi imannya, selama tidak memaksa dan tidak merendahkan. Merah, katanya, adalah keberanian berbicara jujur. Orange, lanjutnya adalah kehangatan dialog. Ungu adalah kebijaksanaan yang lahir dari perjumpaan. Di negeri ini, tikus, kerbau, harimau, hingga babi hidup berdampingan bukan di kebun binatang, melainkan di kalender budaya. 12 sio berputar seperti roda sejarah yang mengingatkan kita. Tidak ada masa yang abadi, tidak ada kuasa yang kekal. Tahun kuda datang kembali setiap 12 tahun. 1990, 2002, 2014, 2026. Setiap putaran membawa pelajaran baru, namun manusia sering lupa dan mengulang kesalahan lama dengan custom kebijakan yang lebih modern. Puisi pamflet ini tidak hendak menggurui, ia hanya ingin mengajak duduk sebentar, menyeruput teh perbedaan dan menertawakan ego kita yang sering merasa paling benar di antara miliaran cara menjadi manusia. Humor segar diperlukan agar kritik tidak berubah menjadi palu dan pesan moral tidak menjelma penjara. Haji Muhammad Iyas Sutomo percaya tawa yang jujur lebih mendidik daripada 1000 makian. Di tengah perayaan Imlek,
Angpau berpindah tangan bukan sekadar uang, melainkan simbol berbagi rezeki dan restu lintas generasi. Betapa indah jika semangat itu menular ke ruang publik. Angpau kebijakan yang adil bagi semua, tanpa amplop gelap dan tanpa syarat loyalitas sempit. Kritik sosial pun perlu diajukan. Mengapa masih ada yang alergi pada perbedaan? Mengapa rumah ibadah masih diperdebatkan izinnya, sementara korupsi sering lolos tanpa suara? Mengapa identitas lebih sering dijadikan senjata daripada jembatan? Puisi ini tidak menunjuk siapa-siapa, ia hanya bertanya. Karena pertanyaan yang jujur lebih berguna daripada jawaban yang dipaksakan. Solusinya sederhana, meski tidak mudah. Pendidikan yang memanusiakan, agama yang mencerahkan, negara yang hadir tanpa pilih kasih, dan warga yang mau belajar mendengar kalau ingin didengar. Haji Muhammad Yosutomo mencontohkan itu dengan hidup, setia pada keyakinan, ramah pada perbedaan, tegas pada ketidakadilan, namun lembut pada manusia. Imlek 2026 datang bukan untuk mengubah agama siapapun, melainkan untuk mengingatkan bahwa harapan selalu bisa diperbarui, bahkan di negeri yang sering lelah oleh konflik, namun enggan menyerah pada kebencian. Kuda api telah dilepas, biarlah ia berlari, membawa semangat kerja, kreativitas, dan keberanian, namun dengan arah kebangsaan dan rem moral. Di bawah langit Indonesia, lampion dan bintang berbagi cahaya. Merah dan putih tidak merasa terancam oleh emas dan merah. Semua menemukan tempatnya dalam satu rumah besar bernama Bhinneka Tunggal Ika. Haji Muhammad Yosutomo berdiri di sana bukan sebagai tokoh yang minta dikenang, melainkan sebagai teladan yang ingin dilanjutkan. Selamat Tahun Baru Imlek 2577. Selamat datang Tahun Kuda Api. Mari berlari lebih cepat menuju keadilan. Namun jangan meninggalkan mereka yang tertatih di belakang. Karena bangsa yang besar bukan yang paling kencang berlari, melainkan yang paling setia menjaga semua anaknya tetap berada di lintasan kemanusiaan. Di awal tahun Kuda Api yang penuh energi ini, Haji Muhammad Yosutomo atas nama Sumber Mas Group, Senior Group, Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama, Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia, menyampaikan harapan terbaik untuk para saudara dan keluarga. Semoga setiap langkah yang diambil membawa berkah, setiap kerja keras membuahkan hasil manis, dan setiap doa dikabulkan dengan sempurna. Gongsi Pacai. Tahun Kuda Api melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Semoga karakter ini menginspirasi para saudara untuk meraih mimpi tertinggi, mengatasi setiap tantangan dengan kepala tegak, dan menemukan kebahagiaan dalam setiap detik yang para saudara jalani. Selamat Tahun Baru Imlek, semoga sukses selalu.
kasih.